Jadi kita walaupun dikubur sebelah-sebelahan, kalau kita orang soleh dia orang bejat, pisah rohnya. Kalau enggak mana bisa tidur orang soleh di sebelah jerit-jerit, aduh, waduh. Hayya 'alal falah. Hadisnya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat. Kiamat enggak datang selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman yang udah enggak tahu sholat, enggak tahu puasa, udah enggak tahu zakat, udah enggak tahu haji, udah enggak tahu syariat Islam. Dia hanya tahu satu aja, Allahu Allah. Alhamdulillah. Dia mengucapkan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetangganya sudah nggak ada yang Islam. Seluruh dunia udah nggak ada yang Islam. Tetangganya nanya, siapa apa itu Allah, Allah itu? Dia bilang, saya nggak tahu. Yang saya tahu dulu nenek saya kalau kaget bilang Allah, ya Allah. Kalau senang, ya Allah. Kalau sedih, ya Allah. Pokoknya saya tahu itulah namanya Tuhan. Bagaimana nyembahnya, bagaimana aturannya saya udah nggak tahu. Tinggal begitu mutunya. Orang Islam yang satu-satunya hidup orang beriman tinggal kayak gitu mutunya. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, kiamat nggak datang. Allah masih menghormati alam jagat raya semesta ini ketika masih ada satu orang beriman di atas bumi. Orang itu tinggal di padang Arafah. Waktu itu padang Arafah pohon kayunya udah besar-besar, rumput sudah hijau, air sudah mengalir jernih. Nah itu pasti terjadi, Rasul yang bilang. Satu hari dia sedang menggembala kambing, datang singa. Mau mengambil kambingnya, dia melawan dengan tongkatnya, dia berkelahi dengan singa, dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Hari itu orang beriman satu-satunya yang hidup di padang Arafah itu mati. Pada hari itu juga Allah perintahkan malaikat sangkakala, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan hancur binasalah seluruh alam semesta tanpa bekas. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau nggak ada orang beriman. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan datang menimpa kecuali hanya manusia-manusia bejat yang kafir saja yang kena azab kiamat itu. Begitu harganya orang beriman di sisi Allah. Oleh karena itu kalau kita udah dapat iman ini, udah punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Lebih berharga satu orang beriman dibanding seluruh alam jagat raya ditambah seluruh dunia orang kafir. Ya main-main. Sebab dunia ini ketika kiamat habis, musnah, ada bekas. Allah ciptakan alam yang baru yang disebut padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Di situ bumi terbuat dari tembaga dan matahari 1 mil aja di atas kepala, 1 batang celak. Mil itu bahasa Arabnya batang celak. Kalau kita pergi ke Arab itu akan ada orang jual kuningan itu, yang celak itu, nah, tutupnya itu, itulah 1 mil. Manusia akan berenang-renang di lautan keringat saat itu. Ada yang kelelep berenang-renang, ada yang sebatak kaki, ada yang lututnya, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam di lautan keringatnya masing-masing. Yang bisa selamat orang-orang yang di bawah naungan Arash, orang yang imam yang adil, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu ke masjid, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah, orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, orang yang sedekah ikhlas. Dan ada 7 golongan yang selamat pada hari huru hara di padang mahsyar itu. Nah bapak-bapak yang mulia, setelah kita diberi iman sebagai derajat manusia tertinggi, Allah beri agama. Allah berikan agama tertinggi pula. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam.
Kan hebat kita itu, double hebatnya itu. Orang beriman, makhluk paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat kita. Tapi kita bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin, bisa lebih rendah dari binatang kalau iman kita buang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang berkaki 4 kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih jelek dari sapi, lebih jelek dari kambing. Kita bisa lebih mulia dari malaikat. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi bisa lebih rendah dari binatang kalau kita buang iman kita buang agama kita. Begitu terangnya ajaran Islam itu. Orang beriman paling tinggi derajatnya. Agama Islam paling tinggi derajatnya. Dua double. Beriman paling tinggi, memakai agama yang paling tinggi. Bagaimana mulianya orang beriman. Apalagi orang beriman itu umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh umat-umat dulu masuk surga. 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 imamul anbiya wal mursalin, dan semua umatnya tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Kalau umur-umuran banyakan umur umat Nabi Nuh, mereka 900 tahun umurnya. Kita berapa? 60 udah sampur stroke. Sekarang masalahnya kenapa kita duluan masuk surga dari mereka? Kita umat terbaik. Kita nggak main-main. Kita umat terbaik dibandingkan dulu. Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah, tidak dakwah. Yang dakwah hanya nabinya, rasulnya. Sedangkan kita umat Islam, umat ibadah dan umat dakwah. Nggak boleh ibadah aja kita mesti mengajak orang lain. Kalau kita sholat bagus, anak kita nggak sholat, kita bertanggung jawab atas ketidaksolatan anak kita itu. Saya zikir, habis sholat zuhur pulang ke rumah zikir sampai nangis-nangis. Tiba-tiba dengar suara organ tunggal. Iwak peyek, iwak peyek. Agak kanan, agak kanan, agak kanan, dan agak kanan, agak kiri, agak kiri. Saya zikir, subhanallah, subhanallah. Lari-lari anak saya, pak, mama joget pak. Sama itu tukang ojek yang kumisan itu suara mama tuh yang nyanyi ke kanan, agak kanan, agak kanan. Terus saya bilang, hehehe, mamamu memang begitu nak. Subhanallah, subhanallah. Saya nggak berpahala dengan zikir saya. Saya berdosa dengan zikir saya. Sebab membiarkan istri saya dijogeti orang. Saya harus datang ke tempat itu, tarik istri saya pulang, berhentikan zikir. Sebegitu tingginya umat Rasulullah SAW. Bukan umat ibadah kita umat dakwah, mencegah yang mungkar. Istriku pulang, kamu nggak boleh joget sama si kumis itu. Kalau mau joget sama saya. Begitu. Saya nggak mau, saya mau joget sama si kumis. Ku ceraikan kau, ku cari bini baru. Gitu. Kawin kau sama si kumis, aku kawin sama yang lain. Buat apa ku pertahankan Astuti? Astrea tahun 73, jalan aja udah bengkok. Lebih bagus ku beli Mio baru sekali loncat, ingat gitu, loncat. Kita umat dakwah, bukan umat ibadah saja kita. Kalau ibadah kita kalah dengan umat Nabi Nuh, betul nggak? Kalah dengan umat Nabi Ibrahim, umur mereka panjang-panjang ratusan tahun. Kita selain ibadah, kita umat dakwah. Mereka enggak. Istri Nabi Lut kafir, Nabi Lut nggak masuk neraka. Memang begitu zaman itu. Istri Nabi Nuh 950 tahun umur Nabi Nuh wafat, istrinya kafir. Anak bungsunya Kan'an kafir. Nabi Nuh nggak tercela gara-gara itu. Kita nggak bisa. Nabi Muhammad istrinya 12 semua solehah. Anaknya perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, 4-4-nya solehah. Menantu Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman soleh. Mertua Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Sofyan, semuanya hebat-hebat. Nggak ada satupun yang kafir. Ini saya mau tekankan dulu. Siapakah manusia paling mulia di dunia? Orang beriman. Agama apakah paling mulia di dunia? Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kalau udah begitu kan kuat sekali kita.
Iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat. Kita orang beriman, iman diperiksa di kubur. Gagal pada pemeriksaan iman, kita disiksa oleh siksa kubur. Berhasil pemeriksaan iman, kubur kita meluas sejauh mata memandang. Saya sering naik kapal terbang tuh kalau ke Pekanbaru. Saya tunggu betul pilot bicara. Sebelum terbang dia bilang, para penumpang sekalian, kita akan terbang dengan ketinggian 31.000 kaki menuju Pekanbaru. Sejarak perjalanan kita menempuh waktu 1 jam 20 menit dan jarak pandang 10 km. Wah, jarak pandang 10 km. Pernah kebakaran hutan, jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Kita turun lagi. Jarak pandang 200 meter. Tapi kalau jarak pandang 10 km, berapa jauhnya bisa kita lihat. Kubur orang beriman meluas sejauh mata memandang. 10 km lebarnya, alam barzahnya. Rumah kita aja RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Kita dapat kubur lebarnya seluas mata memandang. Dan kita tidur di atas sebuah karpet firash minal jannah, diambil karpet dari surga. Kita di alam barzakh, bukan di dalam kuburan itu. Itu cuman jasad kita ditaruh di situ. Ruh kita diletakkan di alam barzakh. Kalau kita orang soleh, namanya illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Kamu akan diletakkan di sebuah alam barzakh yang namanya illiyun, khusus orang-orang soleh. Kalau kita mati bejat, apalagi mati kafir, ruh kita diletakkan di alam barzakh yang namanya sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Sijjin itu tempat kumpulnya ruh-ruh orang bejat di alam barzakh menunggu kiamat. Jadi kita walaupun dikubur sebelah-sebelahan, kalau kita orang soleh dia orang bejat, pisah rohnya. Kalau enggak mana bisa tidur orang soleh di sebelah jerit-jerit, wadaw. Mana bisa orang soleh hidup tenang di alam barzakh kalau di sebelah kuburnya itu mempengaruhinya.